Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Oke, nah kita akan definisikan dulu ukuran penyebaran. Ya, jadi penyebaran itu adalah perserakan data individual terhadap nilai rata-rata. Ya, jadi membandingkan antara data, ya distribusi data dengan nilai rata-rata. Oke, nah kegunaan dari ukuran penyebaran ini ada 3 macam. Yang pertama, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data ataukah tidak. Ya, jadi di sini kita akan membandingkan antara nilai rata-rata ya dengan distribusi data tersebut. Nah, nilai rata-rata tersebut bisa mewakili rangkaian data ataukah tidak. Yang kedua adalah ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan variabilitas data. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistik. Nah, ini adalah kegunaan dari ukuran penyebaran. Nah, di ukuran penyebaran sendiri ada dua, yaitu ada ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Oke, nah kita akan bahas dulu tentang ukuran penyebaran absolut. Nah, ukuran penyebaran absolut itu adalah membandingkan antara beberapa ukuran penyebaran atau beberapa distribusi data ya dengan populasi yang sama ya. Jadi satuannya sama gitu. Jadi antara misalkan antara kilogram dengan kilogram, rupiah dengan rupiah. Nah, itu kita bisa menggunakan ukuran penyebaran absolut. Nah, di ukuran penyebaran absolut ini ya ada 4 macam yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah range, yang kedua adalah deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan deviasi standar. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran absolut untuk data tidak berkelompok terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari range. Nah, range Oke, nah range itu adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Ya, jadi untuk mencari range, maka kita harus mengurangkan antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Oke, nah di contohnya ya kita akan memberikan contoh. Di sini kita akan mencontohkan ada 10 karyawan yang dia itu mempunyai skor tes prestasi yang berbeda-beda. Nah, kita disuruh untuk menentukan besarnya range dari skor tes karyawan tersebut. Oke, nah untuk mencari range ya maka kita akan kurangkan antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jadi 94 dikurangi dengan 48. Hasilnya adalah 46. Nah, ini cara untuk mencari range ya untuk dari ukuran penyebaran absolut. Oke, kemudian yang kedua adalah deviasi kuartil. Nah, deviasi kuartil itu adalah setengah jarak antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga ya. Ya, setengah jarak antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Ya, jadi untuk menentukan deviasi kuartil atau kuartil deviation, ya maka kita kurangkan antara K3 dikurangi dengan K1 dibagi dengan 2. Oke, kita akan contohkan. Nah, di sini contoh yang tadi ya ada 10 karyawan, ya kita disuruh untuk menentukan deviasi kuartilnya. Nah, langkahnya untuk menentukan deviasi kuartil yang pertama adalah datanya kita urutkan terlebih dahulu, baru kita menentukan letak kuartilnya, baru yang ketiga kita ketentukan nilai kuartil dan selanjutnya kita bisa menentukan deviasi kuartilnya. Oke, nah kita urutkan data terlebih dahulu, ya dari data terkecil sampai dengan data terbesar. 48, 50 sampai dengan 94. Nah, ini datanya. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan letak kuartil. Ya, karena rumus dari kuartil deviation atau deviasi kuartil tadi adalah K3 dikurangi dengan K1 dibagi 2, ya maka kita akan menentukan nilai kuartil pertama dengan nilai kuartil ketiga. Nah, kita tentukan dulu letak kuartil pertama. Nah, untuk menentukan letak kuartil pertama, maka rumusnya adalah 1 dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 4. Oke, nah 1 dikali dengan 10, datanya ada 10. Ya.
ditambah dengan 1 dibagi 4 hasilnya adalah 2,75. Nah, di sini untuk menentukan letak kuartil maka harus dibulatkan ya menjadi 3. Ya, karena 2,75 maka kita bulatkan menjadi 3. Oke, kemudian yang kedua adalah kuartil ketiga. Ya. Untuk menentukan letak kuartil ketiga rumusnya sama, 3 dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 4. 3 dikali dengan 10 ditambah dengan 1 dibagi 4 hasilnya 8,25. Ya, maka kita bulatkan menjadi 8. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah kita menentukan nilai kuartil. Kita menentukan kuartil pertama, dia ada di urutan ketiga karena letaknya di 3 tadi. Ya. Nah, di sini ya, letaknya di 3 berarti kita akan menghitung ya datanya 1 2 3. Nah, nilai untuk kuartil pertama berada di urutan ketiga, kebetulan di sini adalah 56, maka nilai kuartil pertama adalah 56. Kemudian kita lanjutkan, kuartil ketiga tadi letaknya ada di 8, ya, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah di 8 ada 80, maka nilai kuartil ketiganya adalah 80. Nah, untuk menentukan kuartil deviation atau deviasi kuartil, maka kita kurangkan kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama dibagi 2. Ya, jadi 80 dikurangi 56 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, ini adalah deviasi kuartil atau kuartil deviation. Kemudian yang ketiga adalah deviasi rata-rata atau average deviation. Oke, nah deviasi rata-rata adalah rata-rata dari jumlah selisih mutlak nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada rumus average deviation sigma x dikurangi dengan x bar dibagi dengan n. Nah, x ini adalah nilai data, kemudian x bar ini adalah nilai rata-rata, kemudian n ini adalah banyaknya data. Nah, di sini ada tanda pagar di sini ya. Ini maksudnya adalah nilai mutlak. Artinya, apabila x dikurangi dengan x bar ini hasilnya negatif, maka kita anggap positif. Nah, kita akan contohkan. Di sini kita akan menentukan deviasi rata-ratanya. Nah, untuk menentukan deviasi rata-rata, maka kita tentukan dulu nilai tengahnya. Ya, x bar sama dengan sigma x dibagi dengan n. Ya, jadi kita jumlahkan semua datanya, kita jumlahkan seluruh datanya, kemudian dibagi n, banyaknya data adalah 10. Ya, jadi 700 dibagi 10 hasilnya 70. Kemudian kita menentukan average deviation, jadi nilai data tadi kita kurangkan dengan nilai rata-rata. Ya, jadi 78 nilai data tadi dikurangi 70, ditambah dengan 56 dikurangi dengan 70, ditambah dengan 66 dikurangi 70, dan sampai dengan data ke-10 yaitu 50 dikurangi 70. Oke, setelah itu kita akan mencari nilainya. Ya, jadi apabila ada hasil negatif maka kita anggap positif. Maka average deviation-nya adalah 120 dibagi 10 hasilnya 12. Nah, ini cara untuk mencari average deviation atau deviasi rata-rata untuk data tidak berkelompok. Kemudian yang keempat adalah deviasi standar. Nah, deviasi standar ini adalah akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata selisih nilai data terhadap min. Oke, jadi simbolnya seperti ini ya, kita baca to. Ya, jadi akar sigma x dikurangi dengan x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Ya, jadi x ini adalah nilai data, kemudian x bar ini adalah nilai rata-rata, dan n ini adalah banyaknya data. Oke, nah untuk mencari deviasi standar ya untuk data yang contoh tadi, ya, maka kita tentukan dulu nilai tengahnya. Dan nilai tengah sigma x dibagi dengan n hasilnya adalah 70, tadi sudah kita cari. Kemudian untuk menentukan deviasi standarnya, akar sigma x dikurangi dengan x bar dikuadratkan. Ya, jadi kita kurangkan 78 dengan dikurangi dengan 70 dikuadratkan hasilnya 64. Ya, sampai dengan data ke-10, 50 dikurangi dengan 70 dikuadratkan hasilnya 400. Oke, sehingga akar 2046 dibagi 10, akar 204,6 hasilnya adalah 14,30. Nah, ini adalah ukuran penyebaran absolut. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran relatif. Oke, nah ukuran penyebaran relatif ini adalah membandingkan antara dua atau lebih distribusi data ya dengan satuan yang berbeda. Ya, jadi contohnya misalkan rupiah dengan kilogram misalkan.
Itu kita bisa menggunakan ukuran penyebaran relatif. Oke, nah di sini untuk menentukan ukuran penyebaran relatif ada koefisien range, koefisien deviasi kuartil, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien deviasi standar. Kita akan coba untuk membahas satu persatu. Kita mulai dari koefisien range. Nah, untuk mencari koefisien range untuk data tidak berkelompok, maka rumusnya adalah large dikurangi dengan small, data terbesar dikurangi dengan data terkecil, dibagi dengan data terbesar ditambah dengan data terkecil. Oke, nah kita akan mencari data tadi, ada tes prestasi 10 karyawan, ya. Jadi kita akan cari large dikurangi dengan small, 94 dikurangi dengan 48 dibagi dengan 94 ditambah dengan 48, 46 dibagi 142 hasilnya adalah 0,32. Nah, ini cara untuk mencari koefisien range. Kemudian yang kedua adalah koefisien deviasi kuartil. Ya. Untuk mencari koefisien deviasi kuartil, rumusnya adalah K3 dikurangi dengan K1 dibagi dengan K3 ditambah dengan K1. Kuartil 3 dikurangi dengan kuartil pertama dibagi dengan kuartil 3 ditambah dengan kuartil pertama. Nah, kita akan coba untuk mencari data ini, ya, koefisien deviasi kuartilnya. Ya. Nah, di sini kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi dengan kuartil ketiga ditambah dengan kuartil pertama. Jadi 24 dibagi dengan 136 hasilnya adalah 0,18. Kemudian yang ketiga adalah koefisien deviasi rata-rata. Nah, untuk mencari koefisien deviasi rata-rata, rumusnya adalah deviasi rata-rata dibagi dengan rata-rata. Contohnya di sini ada 10 karyawan, ya. Kita disuruh untuk menentukan koefisien deviasi rata-rata. Oke. Rumusnya adalah deviasi rata-rata dibagi dengan rata-rata. Nah, nilai deviasi rata-rata tadi sudah kita hitung di ukuran penyebaran absolut. Hasilnya adalah 12 dibagi dengan rata-ratanya ada 70, hasilnya adalah 0,17. Yang terakhir adalah koefisien deviasi standar. Nah, koefisien deviasi standar rumusnya adalah deviasi standar dibagi dengan rata-rata. Nah, data ini sudah kita hitung di depan tadi di ukuran penyebaran absolut. Ya. Jadi deviasi standarnya tadi adalah 14,30 dibagi dengan 70 hasilnya adalah 0,20. Nah, di sini saya mencontohkan hanya satu, ya, hanya satu data. Ya. Sebenarnya ada banyak data, tetapi cara mencarinya sama. Nah, setelah itu bisa dibandingkan antara data pertama dan data kedua. Nah, setelah itu kita bisa tahu, ya, dia ukuran penyebaran tersebut bersifat homogen atau heterogen. Oke, nah mungkin itu saja penjelasan kali ini, ya. Terima kasih.